Selamat datang di materi neraca lajur atau worksheet. Topik kali ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang membahas adjusted trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian. Jika kita lihat siklus akuntansi ini, kita seharusnya sekarang membahas closing entries atau jurnal penutup karena sebelumnya kita membahas penyusunan laporan keuangan. Kenapa sebelumnya kita membahas penyusunan laporan keuangan dan tidak membahas worksheet terlebih dahulu? Karena laporan keuangan bisa disusun tanpa neraca lajur, bahkan neraca lajur sangat jarang digunakan. Jadi, sampai di sini kita paham bahwa setelah kita menyusun neraca saldo setelah penyesuaian atau adjusted trial balance, kita sudah bisa langsung menyusun laporan keuangan tanpa neraca lajur. Peran neraca lajur ini untuk memudahkan pekerjaan akuntan jika dikerjakan secara manual. Prakteknya di perusahaan sudah menggunakan software akuntansi sehingga ketika akuntan mencatat ke jurnal langsung otomatis masuk ke neraca saldo dan kemudian masuk ke laporan keuangan. Tapi materi neraca lajur ini penting untuk kita pelajari saat ini karena sebagai mahasiswa akuntansi kita harus paham semua proses penyusunan laporan keuangan. Di samping itu, ketika kita membahas neraca lajur, kita sekaligus mereview apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Slide ini menunjukkan informasi umum terkait neraca. Dari namanya worksheet atau neraca lajur, pasti berisi lajur-lajur atau kolom-kolom yang digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan. Kemudian informasi berikutnya, neraca lajur itu bukan catatan akuntansi yang permanen. Neraca lajur ini hanya muncul atau digunakan ketika akuntan akan menyusun laporan keuangan. Berikutnya kita bisa lihat di sini bahwa neraca lajur itu bisa dalam bentuk terkomputerized, bisa dalam bentuk Excel atau program lainnya. Di poin keempat, kita lihat bahwa neraca lajur ini akan berisi 5 langkah atau 5 tahap. Nanti kita akan lihat di slide selanjutnya maksud dari 5 tahap tersebut. Kemudian terakhir, neraca lajur ini sifatnya opsional, bisa dilakukan, bisa tidak dilakukan. Jadi kalau kita ingat lagi apa yang sudah kita pelajari, setelah kita menghasilkan adjusted trial balance, kita sudah bisa membuat laporan keuangan. Dengan kata lain, tanpa neraca lajur, laporan keuangan sudah bisa dibuat. Tapi jika akuntan ingin menggunakan neraca lajur, maka akuntan bisa menggunakan neraca lajur untuk membantu dia menyusun laporan keuangan. Inilah bentuk neraca lajur sebelum diisi. Kita lihat di sini ada kolom nama akun, kolom trial balance atau neraca saldo, kolom adjustment atau penyesuaian, kolom adjusted trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian, kolom laba rugi, dan kolom laporan posisi keuangan. Di slide sebelumnya disebutkan bahwa terdapat 5 tahap pengisian neraca lajur. Jadi yang pertama, kita menginput data neraca saldo sebelum penyesuaian. Kemudian di tahap kedua, kita masukkan data jurnal penyesuaian. Selanjutnya di tahap ketiga, kita mengisi kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Dan yang terakhir, kita mengisi kolom untuk laporan laba rugi dan kolom laporan posisi keuangan. Sampai di sini kita paham bahwa 5 tahap pengisian neraca lajur ini sama dengan proses atau siklus akuntansi yang dimulai dari neraca saldo, kemudian adjusting, kemudian adjusted trial balance, kemudian laporan keuangan. Kita mulai dari isian neraca saldo terlebih dahulu yang terdiri dari akun dan saldo untuk masing-masing akun. Data ini langsung diambil dari saldo tiap akun di buku besar. Kemudian kita masukkan data penyesuaian. Jadi contoh jurnal penyesuaian pertama adalah pemakaian perlengkapan. Kita paham jurnalnya adalah supplies expense pada supply sebesar 1.500. Karena sebelumnya belum ada akun supplies expense, maka kita munculkan supplies expense di bawah ini. Kita tulis 1.500 debit, kemudian kita kredit supplies dengan jumlah yang sama. Contoh kedua adalah terkait dengan asuransi. Jurnal penyesuaiannya adalah insurance expense pada prepaid insurance sebesar 50, sehingga kita memunculkan akun insurance expense debit 50, kemudian kredit prepaid insurance 50. Dan seterusnya untuk transaksi-transaksi penyesuaian lainnya. Di tahap ketiga, kita menghitung neraca saldo setelah penyesuaian. Kita tinggal menjumlah ke samping.
maka sebelum penyesuaian 15.200, kemudian tetap sebesar 15.200 debit, splash yang awalnya 2.500, setelah dikurangi 1.500 menjadi 1.000 bersaldo debit, dan seterusnya sampai akun terakhir, sehingga saldo adjusted trial balance debit adalah 30.190 debit dan 30.190 kredit. Di tahap keempat, kita masukkan data adjusted trial balance ke laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Jadi yang menjadi komponen laporan laba rugi maka kita masukkan di laporan laba rugi. Yang jadi komponen laporan posisi keuangan maka kita masukkan di laporan posisi keuangan. Sekarang kita menghitung laba atau ruginya. Jika kita menghitung laba atau rugi, pasti membandingkan pendapatan dan beban di kolom income statement. Kita lihat saldo debit adalah 7.740 dan saldo kredit adalah 10.600. Jika jumlah debit lebih kecil daripada jumlah kredit, maka pasti ini ada laba. Kenapa? Karena beban bertambah di sebelah debit dan pendapatan bertambah di sebelah kredit. Jadi jika lebih banyak angka di kredit, maka itu lebih banyak saldo pendapatan daripada saldo beban, sehingga ada laba sebesar 2.860. Kemudian angka laba itu mempengaruhi return earning, di mana return earning menjadi bagian dari laporan posisi keuangan. Sehingga angka 2.860 mengarah ke laporan posisi keuangan. Karena 2.860 adalah laba, maka laba ini akan menambah return earning. Return earning bertambah di sebelah kredit sehingga letak 2860 ini di kredit. Proses setelah neraca lacur adalah membuat laporan keuangan seperti yang kita lihat di slide ini. Bentuk dan isi laporan keuangan sama dengan yang sudah kita pelajari di materi penyusunan laporan keuangan. Sehingga tetap kita harus menyusun laporan laba rugi seperti ini. Setelah itu kita buat laporan laba ditahan, kemudian terakhir kita buat statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Saya selalu mengingatkan siklus akuntansi. Kita telah membahas neraca lacur atau worksheet, dan kita telah membahas penyusunan laporan keuangan di video ini dan di video sebelumnya. Setelah ini kita akan bahas jurnal penutup. Jadi sampai bertemu di video selanjutnya yang membahas jurnal penutup atau closing entries.